العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Nah, yang menarik itu ternyata orang-orang miskin di zaman Nabi SAW itu iri sama orang-orang kaya. Karena orang-orang kayanya ahli sedekah, orang miskinnya nggak ada yang disedekahkan. Jadi udah miskin tingkat paling pol. Sahabat itu udah miskin, miskinnya tingkat paling pol. Datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ini kalah sama orang-orang kaya. Sholat sama sholat, tapi orang-orang kaya bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Sedekah duit, kalau senyum kita sedekah, yang kaya juga senyum loh, yang kaya juga senyum. Kita ngomong baik, yang kaya juga ngomong baik. Tapi mereka mengeluarkan duit banyak, kita nggak punya ya Rasulullah. Solusinya buat apa buat kami ini? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kalau habis sholat ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup dengan la ilallah sampai akhir. Maka itu kamu akan mengalahkan orang-orang kaya yang ahli sedekah. Akhirnya habis sholat nih yang miskin-miskin di sahabat baca itu subhanallah, 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 subhanallah. Nah yang kaya dengar, itu kok yang miskin dapat zikir khusus nih ya. Yang kaya ikut juga subhanallah, 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 subhanallah. Akhirnya laporan lagi ya Rasulullah, ini yang kaya curang nih. Kenapa? Ini sudah duitnya banyak, zikir kita juga direbut sama mereka. Maka Nabi tersebut sudah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Orang kaya yang model begitu memang orang istimewa. Itu pilihannya Allah Ta'ala. Udah duitnya banyak, zikirnya rajin, sholatnya bagus, ilmunya banyak. Ini memang orang langka. Ini pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kamu terima karunia Allah dalam kondisi punya ekonomi yang pas-pasan, bisa sabar, bisa syukur, bisa zikir, pangkatmu ya tingginya luar biasa. Tapi memang ini teman-temanmu yang kaya ini bukan sembarang orang. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah buat kita ya termasuk itu diantara untuk menambal kekalahan kita sama orang-orang yang punya sedekah yang luar biasa, ya zikirnya diperbanyak, kemudian sedekahnya pada orang yang tepat, dan jangan pernah merasa sudah lebih baik daripada yang disedekahi. Saya punya cerita nih, bayar parkir mobil, bayar parkir di Solo waktu itu parkir mobil Rp1.000, parkir mobil flat sama di pinggir jalan dimanapun Rp1.000. Nah kebetulan ketika saya mau parkir, itu tukang parkirnya nggak ada. Jadi tukang parkir nggak ada, digantikan nenek-nenek. Yang parkirin nenek-nenek, senyum saya kasih Rp5.000. 5.000. Terimanya alhamdulillah. Itu saya jarang dengar kalimat seperti itu. Jadi alhamdulillahnya itu dari hati, alhamdulillah. Moga-moga kamu selamat, rezekinya grojok. Waduh, saya jawab bodoh-bodoh. Nanti pahala saya habis sama doanya dia. Jadi saya timbali sama jenengan ya, sama engkau dapat yang sama. Akhirnya saya keluarkan uang Rp10.000. Doanya lebih banyak. Masya Allah, mugi-mugi tambah selamat gitu. Saya cek dompet ada 50.000, saya keluarkan Rp50.000. Ya, kemudian langsung saya tutup jendela, ojo ndonga meneh, Bu. Ini kalau keluar doa lagi mungkin dan untuk bapak-bapak ketika menghadapi istri ya. Ini pemirsa dimanapun Anda berada, untuk ibu-ibu ketika menghadapi suami dan untuk para suami menghadapi istri, jangan pernah merasa Anda berbuat baik pada pasangan hidup Anda. Nanti capek dapatnya. Contoh misalnya, istri sampai kursus masak. Karena tahu suaminya suka nasi goreng. Sampai kursus masak khusus nasi goreng. Akhirnya dia masak nasi goreng. Pagi-pagi disuguhkan sama suaminya. Sayang, nasi goreng hasil kursus 10 hari. Suaminya makan terima telepon. Halo, iya Pak, iya segera berangkat Pak. Cep, Mak, berangkat dulu ya. Sebel gak kira-kira? Jujur Bu. Sebel gak? Sebel, kesel, pegel gitu ya. Ini kursusnya 10 hari, bangunnya dari sebelum subuh. Ya udah kita berpeluh keringat, aroma nggak karu-karuan pagi-pagi demi menyenangkan hatinya. Dia cuma blab. Nggak pakai terima kasih, nggak ada pujian sama sekali. Memang ini suami bejat model begini nih. Ya suami bejat, nggak tahu terima kasih. Nah, tapi kita jadi istri yang solihah. Gimana? Nyantai aja. Aku nggak pernah buatin buat dia. Aku lakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku udah persembahkan yang terbaik untuk suamiku. Maka begitu suaminya ngincipin sekali, loh, alhamdulillah.
komenmu nggak penting. Kalau sampai komen, itu namanya bonus. Ya, itu namanya bonus. Alhamdulillah. Oh, mah enak ya, atau di enak, yang enak. Alhamdulillah. Mungkin kita nanya kurangnya apa? Ya, kurangnya apa? Tapi kalau kita minta komentar, sakit-sakit. Suami minta komentar dari istri yang baik. Masya Allah. Ini banyak WA masuk juga keluhan para suami. Bukan cuma istri yang ngeluh, para suami juga ngeluh. Jadi sudah kerja mati-matian, istrinya hidupnya sama handphonenya saja. Hadir, orangnya hadir ini di sini ya. Entah di mana, di sini, wallahu a'lam ya. Jadi kalau suaminya datang itu bukan ditanya gimana kabarnya, bukan ini, tapi handphone yang dipegang. Mah, kopi mah, ya bentar. Kopi mah bentar. Ya, teh bentar ya nih. Nanggung ya, nanggung katanya. Drakornya nanggung. Ya. Lagi asik, lagi seru ya. Bentar, ini lagi balasin WA nih, bentar. Balasin WA bentar, gak selesai. Bentar. Kan banyak yang model begini nih. Ini kok suami kemudian melihat perilaku istrinya seperti itu, minta balasan dari istrinya. Aku dari pagi ini keluar, cari nafkah buat kamu, buat anak-anak. Wah, aku minta kopi aja, kamu bilang nanti sebentar. Kamu keterlaluan. Boleh, sakit hati. Ya sakit hati. Nanti jadinya nggak bagus. Akhirnya apa? Pergi, keluar, ngopi sendiri. Kemudian di tempat ngopi ada yang nyapa. Ngopi sendiri mas. Iya, selesai. selesai. Iya, yang di rumah nggak mau nemeni. Iya, selesai ya kan. Akhirnya pulang, mah kopi ada? Oh belum ada. Ya udah, saya ke warung kopi. Oh silahkan. Nanggung silahkan. Bapaknya juga seneng. Yes. Ya. Mudah-mudahan tiap hari silahkan tiap hari. Akhirnya jadinya nggak baik. Karena hal yang simpel. Tapi kalau suami ini bisa menerima kondisi istrinya. Memang istri saya males. Memang ya orangnya begitu. Sebetulnya orangnya baik, tapi modelnya seperti itu ya sudah gitu ya. Kalau ngomong nggak dibuatin ya udah buat sendiri. Kalau enggak ya sabar menanti, hibur diri sendiri. Enak karena mintanya sama Allah. Tapi ketika kita itu minta balan dari orang yang bermuamalah dengannya, capek. Ya termasuk urusan bisnis nih. Saya kemarin dulu ditanyain orang, saya habis ditipu orang. Datang di pengusaha ke rumah saya, yang katanya ditipu, kayak yang katanya bisnisnya lagi seret dan lain sebagainya. Caranya hati biar tidak gundah gulana, biar tidak risau ngadepi yang seperti ini gimana? Saya jawab gampang. Caranya atau gampang, prakteknya harus latihan. Maksudnya gimana, Bib? Kamu kalau hartamu itu hilang, ketika kamu bisnis sama orang kok ditipu, uangmu diambil lari sama orang tersebut. Kalau kamu itu yakin benar sama Allah, hidupmu enak. Yakin benar gimana, Bib? Saya kasih pilihan begini. Yang pertama, kalimat yang dipakai sama ulama-ulama terdahulu. Al-halal ma yafut. Yang halal nggak mungkin hilang. Yang halal nggak mungkin hilang. Jadi begitu kamu berinteraksi dengan siapapun, berbisnis dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun, kok uangmu hilang, ditipu, maka cukup kamu katakan nomor satu, kalau itu halal nggak mungkin hilang. Artinya kalau itu halal, nanti Allah akan ganti dari arah yang berbeda. Capek saya berharap dari dia, saya berharap dari Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ambil 100 juta ya Rob, gantinya banyak kan ya Allah, kirim ya Allah, mintanya sama Allah, biar dikirim dari arah yang lain, terserah Allah. Kemudian kalau ternyata itu haram ya Allah, kalau itu haram, biar hilang sekalian. Alhamdulillah dia bawa pergi yang haram, sehingga nggak ada yang haram sama kita. Nanti hatimu enak, ya nanti hatimu enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu punya dosa enggak? Banyak, Bib. Ya sudah. Termasuk salah satu cara Allah menghapuskan dosa buat hamba-hamba yang beriman itu adalah dengan memberinya musibah. Dikasih musibah, itu akan menghapuskan dosa, ngangkat derajat. Nah kalau kamu cuma dikasih musibah, duit dihilangkan, ya Alhamdulillah tuh. Kamu niatin, ya Allah, ini kalau haram, ya biar hilang sekalian. Kalau itu halal, saya yakin kau akan ganti, ya Rob. Dan kalau ini menghilangnya, ini kembalinya sekian waktu, sekian lama, ini musibah buat saya, ya Rob, terima kasih ya Allah. Karena engkau hapuskan dosa-dosa, saya engkau angkat derajat saya. Enak, nggak ada nggak enaknya. Akan selalu enak. Tapi kita kan nggak, aku ditipu sekian. Ya, yang ketiga, justru ketika kamu ditipu, itu akan kelihatan kualitasmu. Kok bisa? Datang seorang kepada almarhum Mbak Umar Syahid, Mbak Umar Tumbuh, itu di Pacitan. Mbak Umar itu wafat usia 107 tahun. Dan kemanapun jalan kaki itu nggak pernah pakai alas. Naik pesawat Garuda ya nggak pernah pakai alas kaki. Ya, dulu biasa dipanggil presiden di masa lampau ya. Dari generasi ke generasi diajak presiden ke istana negara untuk dimintain nasihat ya, untuk baca doa buat bangsa. Nggak ada orang tahu Mbak Umar ini orangnya sederhana, ya. Punya duit dapat bangun sekolah SMK, jadi disedekahkan untuk negara. Biasanya orang bangun sekolah itu kan minta sumbangan dari negara. Beliau tidak bangun jadi di negara. Ini buat negara. Biasanya orang minta dari negara. Itu Mbak Umar Syahid. Nah didatengin sama ini, ngeluh. Saya habis ketipu sekian puluh juta Mbak. Gimana ini Mbak? Mbak Umar tuh nyantai cuma ngucap Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya ibunya agak sebel juga. Jujur aja, Mbah kok alhamdulillah, saya ini lagi kesusahan kok alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu dijadikan yang tertipu, tidak dijadikan seperti dia penipu. Bersyukurlah sama Allah, kamu bukan penipu, kamu yang tertipu. Berarti kamu orang baik, dan kamu lagi didolimi, doa mustajab, doa yang baik-baik, minta ganti yang baik-baik sama Allah Ta'ala, ya minta rezeki yang berlimpah ruah, nanti kamu dapatnya yang baik-baik. Nah kalau kita hidup itu gitu kan enak, muamalahnya sama Allah terus, gak pernah sama manusia nih. Jadi berbuat baik kepada manusia itu karena Allah perintahkan, berbuat yang terbaik untuk orang lain. Apapun yang dilakukan itu yang dilihat Allah, nah itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu ya ngobrol sama Allah, qul huwallahu ahad, itu ikhlas. Katakanlah hanya Allah yang ada. Tujuannya ya Allah, Allahus Samad, Allah tempat bersandarnya segala sesuatu, bergantungnya segala sesuatu. Kalau udah begitu enak, mau sedekah yang nggak peduli. Ini orang yang dikasih balas atau nggak balas ya nggak peduli. Di Solo dulu ada satu Habib, itu yang kalau sedekah yang disedekahi nggak tahu. Bahkan yang disedekahi menganggap Habib ini pelitnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Taunya setelah meninggal dunia. Jadi ada satu Habib ini kaya raya. Ini yang cerita yang bersangkutan sendiri ya, yang disedekahi ini yang cerita. Jadi nyeselnya dia itu. Yang disedekahin ini satu orang, kontrak rumahnya habis, nggak punya uang. Datang ke rumahnya Habib tadi nih. Assalamualaikum Beb, saya minta bantuan untuk kontrak rumah. Langsung dimaki-maki. Kamu kira rumahku ini bank apa? Kamu kira apa ini gudangnya uang apa? Enak bener, cuman minta-minta saja. Cari uang itu susah. Cari uang itu susah. Itu yang minta langsung sakit hati. Jangan ditiru pemirsa, nggak level loh ya. Ini ceritanya harus lengkap. Sakit hati dia. Terus pergi. Kalau nggak ngasih, nggak usah ngasih, tapi nggak usah maki-maki, ya, nggak usah marah-marah. Saya nggak mau minta sama kamu. Pergi dia. Ketika dia pergi, ajudannya orang Habib tadi ini menghampiri, terus ngomong, maafkan Habibnya ya. Habib memang nggak punya perasaan. Memang ini sudah bersandiwara antara Habib dan ajudan ini. Habibnya nggak punya perasaan. Nih, saya ada uang sedikit, insya Allah cukup buat kontrakan kamu. Terima kasih. Nah, kamu baik nggak seperti Habibnya itu? Iya ya sudah, maafkan. Pergi dia pulang, lanjutkan kontrakannya. Kemudian setiap bulan tiba-tiba dapat kiriman beras dari satu toko beras. Dia datang ke toko beras tadi. Siapa yang ngasih saya ini? Oh biasa, ada dermawan titip sama saya. Ya saya lihat kamu tuh kan memang lagi butuh. Jadi saya masukkan kamu daftar. Tiap bulan kamu dikasih. Oh alhamdulillah, gak seperti Habibnya itu. Udah pelit ya, mulutnya kasar gitu. Ini berjalan bertahun-tahun. Sampai suatu hari berasnya itu nggak dikirim. Dia datang ke toko beras tadi. Kok saya nggak dapat kiriman? Akhirnya yang punya toko ngomong. Ya, mohon maaf sekarang saya mau cerita. Saya nggak bisa ngasih kiriman beras lagi. Loh, kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang ngasih itu orang udah meninggal. Jadi selama ini orang masih hidup. Kan saya bilang saya dapat titipan. Orangnya udah meninggal sekarang, jadi nggak bisa ngasih kamu lagi. Siapa orangnya? Nah, orang itu melarang saya cerita sama kamu. Nah, tapi karena orang sudah meninggal, saya harus cerita sama kamu. Siapa? Ya orang yang kamu maki-maki itu. Habib yang kamu bilang pelit itu. Dia itu yang ngasih kamu beras. Dan ajudan yang ngasih kamu duit itu dia juga yang suruh. Tapi dia nggak mau tahu kalau kamu dapat uang dari dia, sehingga nanti kamu merasa rendah di hadapannya. Jadi BPO masih merasa mulia, marah-marah, merasa mulia, merasa hebat, merasa sebanding, nggak merasa rendah, tapi masalahmu selesai. Ini sodakoh yang begini luar biasa, tapi jangan ditiru. Ya karena zaman sekarang salah ngomong masuk penjara. Ya kan salah ngomong dituntut. Ya kan orang sekarang kan orangnya mudah dikit-dikit nuntut, nggak memaafkan. Walaupun anjurannya sekarang kepolisian kan orang disuruh memaafkan, dia mediasi, minta maaf, saya memaafkan sehingga selesai. Nggak dikit-dikit lapor, kesian teman-teman polisi, terima laporan banyak, terus dari sana dari sini. Kalau memaafkan kan selesai. Jangan kita asal ngomong walaupun niatnya baik. Tapi ini kisah zaman dahulu untuk gambarkan. Orang dulu tuh jaga sodakohnya sampai seperti itu. Jaga yang disedekahi sampai seperti itu. Biar harga dirinya nggak jatuh. Ya, biar harga dirinya nggak jatuh. Ini mahal. Nah kita zaman sekarang disesuaikan. Ya cukup kita kasih lewat jalan belakang. Orang yang nggak tahu kan bisa ya. Nah, orang yang nggak tahu bisa kita siasati untuk zaman sekarang. Dan Habib ini memang wataknya begitu. Jadi diminta sumbangan sama sekolah ya begitu dia. Nggak ada sumbangan. Sekolahnya memang sekolah yang rakus, minta duit terus gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba sekolahnya mau ngecor, dia kirim semen 100 sak, 200 sak ya. Tapi tidak ada namanya, tapi dia yang kirim. Nah setelah meninggal dunia terungkap semua. Jadi semuanya cerita. Tapi kalau kita niat nanti kalau saya meninggal biar semua orang tahu. Nah itu nggak boleh juga. Itu namanya juga rencana pengen tenar ya, naudzubillah min dzalik. Gak ada rencana semua itu. Alhamdulillah pemirsa dimanapun ada berada, 63 menit sudah saya berbicara ya, mungkin terasa, mungkin tidak terasa. Buat yang mendengar tidak terasa, buat yang bicara sudah terasa. Kakinya maksudnya ya, kakinya sudah terasa. Ini Mas Riza teman saya kakinya udah ganti-ganti.
Ya, saya mau ganti kan gak enak gitu kan. Beliau udah ganti sana ganti sini. Yang di rumah kan ada yang sambil kerja, ini banyak yang kerja di rumah makan. Saya pernah makan di rumah makan pagi sore di Jakarta gitu. Lagi makan di situ, pesan makan dilayani sama salah satu yang ada di sana. Nah, selesai makan sama bayar nggak boleh. Yang larang siapa? Yang layani tadi, yang kerja di situ karyawannya. Saya bilang jangan, ini saya makan banyak, mahal ini, biar saya bayar sendiri. Enggak, Habib. Saya udah niat. Saya tiap hari yang nemenin saya itu Habib. Loh kok bisa? Iya, saya sambil kerja dengarkan ceramah Habib. Jadi hiburan saya itu Habib. Saya minta sama Allah, ya Allah tolong datangkan Habib ke rumah saya. Alhamdulillah, Habib datang ke sini. Karena saudara niat kalau Habib ke rumah saya, nanti saya mau jamu makan, mau saya masakkan. Tapi karena dia ke rumah saya, ada ke sini ya udah. Saya jamunya di sini aja. Saya bilang udah sesuai niatmu, jazakumullah khairan. Saya nggak mau buat kecewa dia. Biar dia senang dan saya juga senang juga kan. Alhamdulillah rezeki. Ya, katanya Nabi SAW, kalau rezeki itu datang kepadamu, maka jangan kamu tolak. Kalau kamu butuh, pakai. Kalau kamu nggak butuh, nanti berikan pada orang yang membutuhkan. Karena mungkin, misal begini, Mas Riza kasih saya, karena kenal sama saya, percaya sama saya, kasih saya. Mungkin saya nggak butuh, tapi di sana ada orang butuh. Orang itu nggak kenal sama Mas Riza. Mas Riza nggak kenal sama orang itu. Kalau Mas Riza tahu orang itu butuh, mungkin nggak percaya. Mungkin nggak percaya. Tapi saya tahu dia, saya tahu kondisinya. Akhirnya gara-gara Mas Riza ngasih saya nggak butuh, saya bisa salurkan pada yang membutuhkan. Nah ini makanya kalau kita dikasih orang, meskipun kita punya duit banyak, jangan ditolak. Bahas ini. Kenapa? Banyak di kampung saya yang butuh. Ya, banyak saya tahu orang-orang yang butuh. Ya, saya ngerti, kamu nggak ngerti. Makanya tetap baik. Kondisinya apapun, kalau ada orang ngasih kita terima. Jangan kita terus jadi, aku kok masih dikasih gitu. Ya kan? Kasih kerudung misalnya. Nggak apa-apa. Makasih. Nggak suka, nggak apa-apa. Terima. Makasih. Mungkin ada orang yang suka. Mungkin tetangga kita suka. Bu, suka ini nggak ini? Ini bagus, tapi nggak cocok sama saya nih. Ini bukan warna saya. Ini barangnya bagus. Mau nggak, Bu? Oh mau. Alhamdulillah. Ternyata dia mau. Bukan buat dia. Dia ternyata punya keponakan yang suka warna itu terus. Jadi mungkin rezekinya bukan rezeki kita, bukan rezeki tetangga kita, mungkin rezekinya orang jauh. Kita cuma jadi perantara, tapi perantara kebaikan, perantara sedekah. Dan sebagai penutup, yang paling berat itu adalah orang yang mencarikan sedekah untuk orang lain, sementara dia tidak menikmati. Bukan orang cari sedekah, terus nanti ngambil komisi, terus kasihkan orang, bukan ya. Jadi misalnya ada orang, dia itu punya kenalan orang banyak, koleganya bagus. Terus dia tahu ada orang sakit. Orang sakit ini nggak punya kenalan, dia rela ngemis, ya, kasar gitu, ngemis ke teman-temannya, tolong ya, ini ada yang sakit, fulan, mau ikut andil berapa kamu untuk dia? Kamu nggak kenal dia, tapi saya kenal dia. Nah, ini dia merendahkan dirinya di hadapan orang banyak demi untuk nolong orang lain dan tidak ngambil serupiah pun. Ini pahalanya luar biasa. Ada yang seperti dan banyak, ya, ada dan banyak. Tapi kadang yang banyak ngambil komisi. Ya, ada juga yang cari komisi, ya, sekian persen kamu tak carikan ya, tapi sekian persen buat saya. Ini naudzubillah min dzalik. Meskipun sah-sah saja, tapi kurang mulia. Ya, kalau yang mulia adalah yang betul-betul dia cari, semuanya dikasih pada orang yang butuh, dan dia cuma kebutuhannya menolong orang lain, dan masalah orang itu selesai. Yang begini yang menyelamatkan kita dari banyak hal. Sebagai penutup, pemirsa dimanapun Anda berada, ingat saja, siapa menyayangi disayangi, siapa menolong ditolong, siapa mewujudkan hajat diwujudkan hajat. Kalau udah yakin begitu, maka hidup kita enak. Nggak mungkin kita resah, gelisah, galau, dan lain sebagainya, karena kita nggak bermuamalah dengan manusia, berhubungan dengan yang punya jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Pesan saya untuk ibu-ibu dimanapun berada, tolong tanyain anak-anaknya yang sudah balik, yang perempuan, hutang puasanya tahun lalu sudah lunas belum? Ini sudah Sya'ban. Nah, perempuan kan ada masa menstruasi. Nanti kalau nggak segera diingatkan dari sekarang, nanti tidak selesai itu membayar hutang puasa, ya, dibayar yang masih punya hutang puasa. Karena kalau tidak nanti numpuk-numpuk, ada aturan yang berlaku, ya, dosa iya, ada aturan lunasinya juga berbeda. Wallahu minkum, semoga berkah manfaat, semoga Allah berkati kita di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan mencatat kita sebagai orang-orang yang beribadah dengan baik, dibebaskan dari siksa api neraka, diberi surganya Allah Ta'ala, dan semoga kita semua diberi kesehatan yang prima, zahiran wa batinan, panjang usia dalam segala kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, kebaikan, dan kita semua kelak diakhiri dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.